Baik, selamat malam. Pada yang terhormat Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Devida Nur Fatima dengan NPM 240301020511. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai hasil dari ujian tengah semester saya, yaitu mengenai konsep time value of money. Jadi dalam pemaparan kali ini terdapat 4 subbab yang akan coba saya paparkan kembali, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua terkait tinjauan pustaka mengenai time value of money dan juga entitas. Yang ketiga pembahasan mengenai konsep time value of money dan juga dampak penerapan dari konsep time value of money. Dan yang terakhir penutup berupa kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa saya mengambil konsep time value of money? Jadi sejatinya dalam manajemen keuangan, nilai waktu uang atau time value of money merupakan prinsip dasar yang perlu diterapkan karena akan mempengaruhi daya beli dan juga nilai tukar uang pada waktu tertentu dan juga pada setiap pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan keuangan. Adapun rumusan masalah yang saya ambil ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana sih penerapan konsep time value of money yang sesuai. Dan juga yang kedua, apakah penerapan konsep time of value money dapat memberikan dampak yang signifikan pada suatu entitas. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep time value of money yang sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Dan juga yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan konsep time value of money ini akan memberikan dampak yang signifikan pada suatu entitas atau tidak. Langsung pada bahasan yang kedua, tinjauan pustaka yang pertama mengenai time value of money. Time value of money ini mengacu pada bagaimana waktu dapat merubah nilai uang. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan tersebut diantaranya adalah inflasi, fluktuasi bunga bank, dan juga waktu. Konsep time value of money ini akan mengasumsikan bahwa uang dapat tumbuh saat diinvestasikan, sehingga penundaan dalam menggunakan uang dapat dianggap sebagai peluang yang hilang untuk pertumbuhan. Yang kedua, entitas. Menurut standar akuntansi keuangan Indonesia, entitas merujuk pada suatu unit ekonomi yang dapat dipisahkan, yang memiliki identitas yang jelas dan juga terpisah dari pemiliknya. Entitas ini dapat berbentuk perusahaan, badan hukum, organisasi, ataupun individu yang melakukan kegiatan ekonomi dan diperlakukan sebagai satu kesatuan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengenai pembahasan, konsep time value of money sendiri merupakan pertambahan nilai uang yang terjadi karena adanya perjalanan waktu dan bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Eh, Konsep time value of money ini dipengaruhi oleh faktor waktu, inflasi, bunga, dan juga resiko. Time value of money digunakan untuk menghitung arus kas yang diharapkan dan untuk mengevaluasi apakah investasi atau keputusan yang telah dibuat akan menghasilkan arus kas yang telah diharapkan. Penerapan konsep time value of money berdasarkan perhitungan nilai dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai sekarang atau present value dan juga nilai masa depan atau future value. Nilai sekarang eh, yaitu faktor yang menentukan nilai uang yang dapat diterima atau dibayarkan pada masa depan bersama dengan diskontonya yang diperoleh dari pengurangan tingkat bunga tertentu. Sedangkan menurut nilai masa depan atau future value, time value of money digunakan untuk menghitung berapa nilai uang pada masa kini setelah periode tertentu dengan menambahkan bunga atau pengembalian investasi. Dampak penerapan konsep time value of money pada entitas, yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cepat.
Konsep time value of money memungkinkan entitas untuk menghitung nilai sekarang atau present value dan juga nilai masa depan atau future value dari suatu investasi. Sehingga dengan penerapan konsep TVM ini, suatu entitas dapat memahami perbedaan nilai uang pada waktu yang berbeda. Entitas juga dapat menentukan apakah suatu investasi ini layak dilakukan berdasarkan potensi pengambilan di masa depan. Yang kedua, berdampak pada perencanaan keuangan yang akurat dan juga efektif. Jadi, dalam perencanaan keuangan jangka panjang, penerapan konsep time value of money ini bertujuan untuk melakukan perencanaan pensiun, pendidikan, ataupun ekspansi bisnis. Sehingga entitas itu dapat memperkirakan kebutuhan dana di masa depan dan juga entitas itu dapat menghitung berapa banyak yang perlu disisihkan pada saat ini untuk mencapai tujuan masa depan tersebut. Lalu yang ketiga, dampaknya yaitu pada optimalisasi pengelolaan utang dan juga pembiayaan. Jadi konsep time value of money ini akan membantu entitas untuk menghitung biaya pinjaman dan juga bunga yang akan dibayarkan selama periode tertentu. Jadi penerapan konsep time value of money ini akan memungkinkan sebuah entitas untuk mengelola utang secara lebih efisien dan juga memilih jangka waktu pinjaman yang sesuai serta merencanakan pembayaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan entitas tersebut. Sehingga tidak akan terjadi entitas itu gagal dalam mengelola utang dan juga pembiayaannya sehingga merugikan entitas tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu berdampak pada evaluasi proyek yang lebih cepat. Jadi konsep time value of money ini akan memberikan dasar yang lebih solid dalam mengevaluasi proyek, baik itu proyek jangka pendek maupun proyek jangka panjang. Dengan memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money, entitas tersebut dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait proyek yang akan memberikan pengembalian investasi yang terbaik bagi entitas tersebut. Lalu yang selanjutnya, konsep time value of money ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas dan juga pengelolaan arus kas. Maksudnya, dalam penerapan konsep time value of money ini, entitas akan sangat memungkinkan untuk lebih mengefektifkan dalam pengelolaan arus kasnya. Jadi dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pembayaran, entitas juga dapat merencanakan arus kas masuk dan juga arus kas keluar secara lebih efisien, sehingga dapat menyeimbangkan operasionalnya. Selanjutnya yaitu berdampak pada perhitungan inflasi dan juga dampaknya terhadap keuangan. Jadi inflasi itu dapat mengurangi daya beli uang seiring berjalannya waktu. Dengan menggunakan konsep time value of money, entitas ini dapat memperhitungkan dampak dari inflasi terhadap proyeksi arus kas di masa depan dan juga dapat menghindari kesalahan dalam estimasi kebutuhan dana. Yang selanjutnya, penerapan konsep time value of money ini akan memungkinkan entitas dalam peningkatan pengelolaan risiko. Maksudnya, entitas ini dapat lebih memahami dan juga mengelola risiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan penerapan konsep time value of money ini, entitas dapat menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan nilai waktu uang dan juga entitas dapat merencanakan cadangan dana atau langkah mitigasi risiko yang lebih efektif. Lalu, dalam peningkatan transparansi dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi, entitas juga dapat menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan juga akurat. Dengan penerapan konsep time value of money ini, entitas akan sangat-sangat memungkinkan untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan entitas tersebut dan juga akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pihak-pihak terkait untuk menilai kesehatan keuangan suatu entitas. Yang terakhir, subbab keempat yaitu penutup. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, penerapan konsep time value of money ini akan melibatkan penerapan prinsip uang yang diterima atau dibayarkan di masa yang akan mendatang karena adanya faktor waktu, inflasi, bunga, dan juga risiko. Lalu, time value of money ini atau TVM pada suatu entitas memiliki dampak yang luas, mulai dari pengambilan keputusan investasi, perencanaan keuangan, dan juga pengelolaan utang hingga evaluasi proyek.
Dan yang terakhir, penggunaan prinsip TVM ini atau time value of money akan memungkinkan entitas untuk dapat mengelola keuangannya dengan lebih efisien, mengoptimalkan keuntungan, mengurangi risiko, serta mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, dengan memahami bahwa nilai uang berubah seiring waktu, entitas dapat mengevaluasi investasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan utang dengan lebih baik. Jadi konsep time value of money ini memungkinkan untuk menghitung net present value atau nilai waktu sekarang dan juga internal rate of return atau IRR yang lebih akurat serta mempertimbangkan faktor seperti inflasi dan juga biaya bunga pada setiap keputusan finansial. Sekian yang dapat saya paparkan. Atas kurang dan juga lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.